Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang rincian biaya pertunangan yang akan dikeluarkan saat kalian akan mengadakan prosesi pertunangan. Sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini agar channel aku terus berkembang dan kalian akan jadi orang pertama yang mengetahui ketika saya atau Mahya itu mengupload video. Jadi kita langsung ke pembahasannya. Oke, sesuai dengan judul di video aku kali ini, aku bakalan sharing ke kalian tentang rincian atau pengeluaran biaya saat pertunangan. Jadi, pada tanggal 11 Februari kemarin, aku sudah melaksanakan pertunangan. Dan banyak banget teman-teman aku yang nanya kayak gini, Mai, dapat bajunya dari mana? Dekorasinya dari siapa? Biaya yang dikeluarin itu berapa ya? Banyak banget teman-teman aku yang kayak gitu. Jadi, daripada aku jawab mereka satu-satu, aku bakalan buatnya di video kali ini. Oke, langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama, tentang rincian pengeluaran biaya itu dibagi dua. Tentunya dibagi dua. Aku sudah tulis di menu catatan. Mana? Aku sudah tulis di catatan. Yang pertama pasti dibagi dua ya. Ada biaya pengeluaran dari pihak laki-lakinya, ada biaya pengeluaran dari pihak si perempuannya. Yang akan aku bahas yang pertama adalah biaya pengeluaran dari pihak laki-lakinya. Oke, yang harus kalian ini adalah hal pokok atau hal penting yang ada ketika kalian harus maaf. Kita akan membahas yang pertama kita akan membahas tentang biaya pengeluaran dari pihak si prianya. Oke, yang pertama adalah cincin. Ini kan namanya pertunangan. Jadi hal pokok atau hal utama adanya pertunangan itu adalah dengan adanya cincin atau simbol kalau misalkan kita itu sudah ada yang meminang gitu, intinya lah gitu. Kalau soal harga cincin itu sendiri itu tergantung dari kalian dan pasangan kalian ya, karena kan uangnya dari si cowok tuh. Jadi kalau misalkan memang kalian tidak mau memberatkan cowok kamu nggak perlu beli cincin yang memang mahal-mahal banget. Karena memang ini kan sebagai simbolis, bukan kayak mahar gitu. Jadi kemarin aku beli cincin itu 2, itu udah dapet 1 juta kalau nggak salah. Ya sekitar 1 juta. Dan kotaknya itu beda harga lagi. Kalau misalkan pengalaman aku ketika beli cincin misalkan 1 gram ya, kayaknya sih kita cukup ya di cewek karena tangan kita itu kecil-kecil dan kayaknya cukup aja lah gitu. Tapi untuk cowok kan tangannya lumayan kayak gede-gede gitu, jadi gak mungkin kalau misalkan cowok tuh cukup untuk 1 graman, kayak harus lebih dari 1,5 gram sih, tapi itu tergantung kalian. Jadi ya kalian harus menyiapkan, atau cowok kalian itu harus menyiapkan minimal, bukan maksimal ya, minimal 1 juta untuk cincin. Kenapa cincinnya harus 2? Karena ini namanya pertunangan. Kalau misalkan cincinnya 1, itu masuknya ke lamaran sih ya. Jadi kan istilah tunangannya itu adalah pertukaran cincin gitu. Oke, biaya yang dikeluarkan yang pertama oleh pihak si cowok adalah cincin yang harganya 1 juta. Yang kedua adalah baju couple atau baju yang akan dipakai kita sama pasangan kita saat acara pertunangan nanti. Ini tergantung dari kesepakatan kalian berdua sih ya. Karena menurut aku baju itu nggak terlalu penting. Maksudnya tidak terlalu penting untuk seragaman sih, yang penting bersih, rapi. Tapi karena waktu itu aku maunya kita couple-an dan
Dan akhirnya A bilang kalau misalkan uangnya dari A aja, nanti aku yang bikin, aku yang beli bahan. Tapi sebenarnya kalau misalkan kalian menjahit itu biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal daripada kalian beli. Nah, karena aku nggak mau modelnya ada di pasaran gitu, jadi akhirnya aku menjahit lah waktu itu. Dan aku beli bahan itu kira-kira 4 meter atau 3 meter dengan 3 bahan batik, brokat, sama dalamannya tuh kayak apa ya, kayak satin tapi nggak kayak satin banget sih ya, 3 bahan, dan aku habis 400.000. Dan untuk menjahitnya itu 210.000. Jadi bisa dihitung kalau misalkan kita menjahit kita akan habis 610.000. Tapi kalau misalkan kalian punya baju atau misalkan mau beli itu lebih murah, karena banyak banget yang kapelan gitu yang harganya itu 300.000 gitu, ada yang 200.000. Kayak aku lebih worth it kesana sih ya untuk beli kalau misalkan memang kalian budgetnya tidak memadai untuk menjahit. Kalian bisa beli, atau misalkan kalian punya baju nih warnanya sama si doi, ya boleh dipakai juga. Gak perlu baju baru, nggak perlu menjahit, nggak perlu beli, yang penting bajunya bersih dan itu layak sopan untuk dipakai di hari pertunangan kalian ya. Oke, yang baju couple. Terus yang baju couple emang harus dari cowok ya? Enggak sih sebenarnya. Kayak misalkan kalau misalkan kalian patungan pun bisa gitu. Tapi karena calon aku itu baik banget, makanya dia handle semuanya. Kayak baju dia yang biayain gitu. Oke, yang ketiga ada buket bunga. Yang ketiga ada buket bunga yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki. Kalau buket bunga itu kata aku pas setengah penting setengah enggak sih ya. Kenapa? Karena itu hanya akan dikasih ketika kalian akan menerima lamaran. Tapi pengalaman aku kemarin nggak pakai buket bunga karena waktunya mepet banget gitu. Dan nggak ada yang nyiapin hari itu. Tapi kalau misalkan laki-laki kalian mau, ya oke lah, nggak apa-apa. Aku saranin untuk beli di Shopee ya, karena harganya murah dengan ukurannya pun yang nggak kecil-kecil banget gitu. Ya aku buket bunga aku budgetin 100.000 ya. Yang keempat adalah seserahan. Sebenarnya kalau misalkan seserahan itu nggak terlalu penting sih ya. Tapi kayak misalkan kayak gini, si pihak cewek itu sudah mempersiapkan makanan dan si pihak cowok itu akan memberikan seserahan kayak feedback lah, timbal balik gitu mungkin gitu. Tapi seserahan gak terlalu penting, itu gimana kesepakatan kamu sama si doi aja gimana baiknya. Kalau kemarin aku pakai, tapi pacar aku memilih untuk mendatangkan seserahannya sebelum hari H gitu, jadi nggak mau ribet. Yang ke seserahan, oke aku rinciin ya seserahan itu apa aja. Kalau seserahan di lamaran itu nggak sehebring seserahan pas kalian nikah ya tentunya. Paling cuma kosmetik, gak usah lengkap-lengkap, kayak misalkan yang buat muka aja kayak bedak, terus pelembab, lipstick, kayak gitu aja itu cukup banget buat aku kalau prosesi lamaran. Yang kedua ada alat mandi kayak sabun lah gitu, nggak usah lengkap lah, yang penting ada. Yang ketiga kayak buket snack, kalau yang sekarang itu lagi musim banget ya. Yang keempat, kalian bisa beli parcel buah mungkin, atau enggak kalian bisa beli kue-kue dan bisa dihias gitu lah. Ya intinya 6 atau 5 dibawa oleh pihak pria. Dan aku rinciin semuanya dari 700 sampai 1 juta sih ya. Tapi sebenarnya kayak 700 juga cukup untuk seserahan. Yang kelima, itu aku nyebutnya uang kesayangan. Kenapa aku nyebutnya uang kesayangan? Karena ini adalah uang yang akan diberikan ketiknya tuh bari, jadi nggak paksa, jadi ya dikasih
Alhamdulillah nggak dikasih juga nggak apa-apa gitu. Aku nggak sebutin nominalnya, itu rahasia ya. Tapi kalau misalkan kalian mau hitung, aku misalkan ya, berapa ya, 500.000 lah misalkan ya, 500.000 gitu. Terus yang keenam ada transportasi. Aku nggak tahu ya transportasi biaya pengeluaran yang dikeluarkan itu berapa. Misalkan ya si cowok kalian itu punyanya motor, tapi karena banyak yang ikut jadi bawa mobil. Itu aku nggak tahu biaya pengeluarannya berapa. Aku kasih 100 aja. Jadi mari kita hitung biaya pengeluaran dari pihak cowoknya. Yang pertama ada cincin 1 juta. Kita pakai kalkulator ya. Yang pertama ada cincin 1 juta. Yang kedua ada baju couple 610.000. Yang ketiga ada buket bunga 100.000. Yang keempat ada seserahan 700.000. Yang kelima uang kesayangannya 500.000. Yang keenam ada transportasinya 100.000. Berapa? Terang 3.010.000 kalau nggak salah hitung ya. Pokoknya 3 jutaan lah ya. Yang harus disiapkan oleh pihak si cowoknya. 3 juta. Oke. Jadi yang harus disiapkan oleh pihak laki-laki saat kalian akan melaksanakan pertunangan adalah uang senilai 3 juta rupiah. Intinya gitu. Yang kedua, kita bahas dari pihak perempuannya. Pihak perempuan itu nggak banyak banget sih ya, karena nggak banyak itunya, tapi pasti banyak mengeluarkan biaya di makanan, karena untuk menjamu tamunya juga. Oke, pihak perempuan. Aku nggak tahu berapa biaya yang dikeluarkan pas makanannya, karena mamaku nggak ngasih tahu biayanya berapa. Tapi aku perkiraan aja 2 juta atau sampai 3 jutaan ya. Enggak deh kayaknya. 2 jutaan deh kayaknya ya. Terus 2 jutaan. Itu untuk makanan. Kalau misalkan makanan itu paling kayak menunya itu ya terserah mama kalian, karena orang tua itu lebih mengerti menu makanan saat pernikahan atau saat lamaran itu kayak gimana gitu. Kemarin itu menu makanan aku ada sop, terus ada ikan, ada daging, terus macamnya lah segalanya ya. Tapi aku tulis di sini 2 juta aja ya. Aku nggak tahu pastinya berapa. Yang kedua ada kue. Kue aku beli cuma 300.000. Kenapa? Karena si pihak cowoknya itu ngasih seserahan itu berupa kue. Jadi kuenya itu keluarga aku disajikan lagi untuk keluarga si cowoknya gitu. Yang ketiga ada tisu piring lah, murah harganya nggak tahu berapa. Yang keempat ada meja prasmanan sama dekorasi. Meja prasmanan sama dekorasi. Meja prasmanan sama dekorasi. Oke, aku mau membahas banget tentang dekorasi dan meja prasmanan karena memang aku tahu banget ya harganya berapa karena aku yang ngasih. Untuk meja prasmanan, awalnya itu aku mau sewa. Tetapi ada saudara aku yang punya dan dia katanya ya udah pakai aja, nggak usah sewa, katanya sayang uangnya. Dan akhirnya kita nggak jadi sewa karena ada di tetangga, di saudara gitu. Yang kelima ada dekorasi. Untuk dekorasi aku liatin dulu ya gimana. Dekorasinya bagus banget, kayak kekinian gitu. Ini aku liatin ya. Nah, dekorasinya itu kayak gini tuh. Maaf fotonya. Aku mau liatin dekorasinya itu kayak gini. Ini tuh kekinian banget, bagus banget. Lightingnya bagus, tempatnya juga bagus. Rangkaian bunganya juga epic banget. Jadi kalau misalkan
kalian mau nanti kontak aku ya. Jadi si tim dekorasinya itu nanya ke aku mau nuansa putih atau enggak nuansa warna-warni. Kata aku nuansa putih aja gitu biar bagus, biar kelihatannya gimana gitu bunga-bunganya. Dan harganya itu sekitar 1 jutaan untuk dekorasi plus make up ceweknya. 1 jutaan. Kalau misalkan kalian mau plus meja prasmanan, plus alat-alat prasmanan, itu hampir 1.300.000-an lah. Nah, kalau misalkan kalian kontak person ke aku bisa kurangin harganya ya. Terus apalagi ya? Oh mungkin udah ya segitu. Dekorasi sekitar 1 juta ya aku. Kita tulis dulu 1 juta. Meja prasmanan karena pinjam 2 juta, 3 juta, 300 lebih lah ya. Jadi kalau misalkan diurutkan, biaya pengeluaran dari si ceweknya adalah 3 juta berapa sih? 3.300.000 rupiah. Jadi biaya pengeluaran dari kedua belah pihak itu kalau menurut aku sih buat kalian yang kerja di yang gajinya UMR atau enggak di atas 1 juta, itu kalian masih bisa nyimpan untuk yang namanya persiapan tunangan. Jadi kalian nggak perlu nyusahin orang tua, pas kalian ada uangnya kalian tinggal kasih ke orang tua kalian, dan orang tua kalian yang akan membagi-bagi uang itu gitu. Nah, aku udah jawab beberapa pertanyaan kalian, dan aku udah jawab beberapa pertanyaan teman-teman aku. Dan kurang lebihnya mohon maaf karena aku masih belajar. Jadi buat kalian yang mau request aku bikin video apa, komen aja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini agar channel aku terus berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.